Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله فقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قالوا أكثروا من قول لا إله إلا الله. Alhamdulillah, jamaah zuhur rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu bisa melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat duhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah duhur rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya ini adalah untuk maksud yang besar, yaitu kita ini disiapkan untuk negeri yang kekal abadi, yaitu di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita nanti hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kita nanti yang di akhirat. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan di akhirat yang selama-lamanya, abadan abada, tidak ada kematian lagi setelah di akhirat. Maka kata para ulama, kita akan ke negeri akhirat yang selama-lamanya, maka pasti kita harus mempersiapkan bekal yang lebih banyak lagi, harus mempersiapkan bekal yang lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita akan di sana selama-lamanya. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ulama memberi gambaran, kalau kita mau pergi ke Surabaya, maka cukup dengan 100.000 kita sampai Surabaya. Kalau kita mau ke Jakarta, maka harus lebih, bekalnya harus lebih banyak lagi, yaitu kalau ke Jakarta mungkin 500.000 baru sampai sana. Kalau kita mau pergi yang lebih jauh lagi, ke Lampung misalkan, maka harus bekalnya lebih banyak lagi daripada kita ke Jakarta. Kalau kita mau ke Medan misalkan, maka bekalnya harus lebih daripada ke Lampung. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini gambaran di dunia. Kita mau pergi ke yang lebih jauh, maka bekalnya harus lebih banyak lagi. Maka kita itu tidak hanya sekedar pindah dari kota ke kota lain, ataupun dari negara ke negara lain, tidak mustahil. Kita itu akan pindah ke negeri akhirat yang selama-lamanya.
Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu mau pindah ke negeri akhirat yang selama-lama, maka bekalnya harus lebih banyak lagi. Maka sebaik-baik bekal ke negeri akhirat yaitu hanyalah iman dan amal. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya setiap saat, setiap waktu kita itu membicarakan masalah iman, masalah amal. Karena apa? Karena ini adalah bekal kita untuk selama-lamanya. Bahkan bekal ini tidak hanya nanti kita ke akhirat saja, tetapi kalau kita iman kita betul, amal kita betul, di dunia saja kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika nanti kita di akhirat. Maka pentingnya iman kita ulang lagi, kita bicarakan lagi. Agar apa? Agar betul-betul iman ini iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita itu betul-betul iman yang lurus, iman yang mantap, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang lagi, iman ini adalah perkara yang penting. Yang pentingnya itu melebihi daripada makanan, pentingnya ini lebih daripada minuman, pentingnya ini lebih daripada kesehatan, pentingnya ini melebihi daripada udara dan semuanya. Karena apa? Karena apabila kita itu mati dengan tidak membawa iman, maka kehidupan di akhirat akan sengsara selama-lamanya. Hormati Allah Subhanahu wa taala, kenapa iman itu lebih penting dari makanan, lebih penting daripada minuman? Kata para ulama, kalau orang itu tidak makan, tidak minum, pol-polnya kita itu mati, tetapi kalau orang ini mati membawa iman, maka hakikatnya dia akan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat dijadikan raja-rajanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, iman ini terus harus kita bicarakan. Di masjid bersama jamaah, di rumah bersama anggota keluarga, di kantor bersama kawan-kawan di kantor, dimanapun saja. Maka pembicaraan iman ini kalau dibicarakan di situ, maka akan menjadikan suasana itu suasana yang indah, suasana yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, suasana yang mendatangkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi buyuti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hasiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di mana saja di situ dibicarakan masalah iman, masalah agama, maka hormati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan rahmatnya di situ. Di situ pembicaraan agama, Allah akan turunkan sakinahnya di situ. Di situ ada pembicaraan agama, Allah akan turunkan para malaikatnya. Bahkan orang yang berdiri dari masjid ataupun di situ dibicarakan iman, maka Allah Subhanahu wa taala, qumu maghfuralakum qad budilat sayiatikumul hasanah. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah kalian, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kalian akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan iman ini penting. Kita di mana saja berbicara pentingnya iman. Di antaranya pembicaraan kita ulang lagi bahwa Allah yang menciptakan,
Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Segala yang nampak ataupun tidak nampak, yang menciptakan Allah, yang memelihara Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. La ilaha illallah. Di antaranya lagi Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui segala gerak-gerik kita, bahkan terbesitnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ini semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Seperti itu, Ustaz. Itu diantara pentingnya kita bicara masalah iman. Dan diantaranya lagi untuk memperkuat iman kita, Nabi bersabda, jadidu imanakum. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qalu aksiru min qawli la ilaha illallah. Baginda Nabi bersabda kepada para sahabatnya, perbaharulah iman-iman kalian. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana caranya untuk memperbaiki iman-iman kami? Nabi bersabda, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berzikir la ilaha illallah, maka di antara kita harus semangat. Yang kedua, ditanamkan dalam hati bahwa ini adalah kalimat iman. Maka kita harus betul-betul senang, betul-betul yakin orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhalal jannah, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ini pembicaraan iman. Maka untuk memelihara daripada iman, yang kedua, bagaimana kita membentuk suasana-suasana iman. Kata para ulama, iman ini diibaratkan seperti biji mangga. Jadi kalau biji mangga ini kalau salah naruh, maka tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Tetapi kalau biji mangga ini ditaruh di tempat yang pas, maka akan menumbuhkan tumbuhan yang baik dan akhirnya akan mengeluarkan buah-buah yang manis. Salah satu contoh ini, ada satu biji mangga. Maka kalau salah perawatan, orang ini mengira, oh ini biji mangga yang bagus, maka harus saya rawat dengan bagus. Maka kalau perawatannya menurut pemikirannya sendiri, maka ia membelikan mangkok yang bagus, terus dikasih minyak kasturi yang wangi, maka di situ ditutup dengan kain yang bagus. Maka ini namanya biji tadi, maka tidak akan bisa tumbuh, bahkan malah sebaliknya. Tetapi kalau biji mangga ini kelihatannya biasa-biasa, ditaruh di tanah, terus ditutup dengan tanah, terus disirami dengan air, walaupun itu air ceren misalkan, maka pasti di situ akan tumbuh akan tumbuh biji tersebut. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, seperti itu juga iman. Maka iman ini perlu perawatan. Iman ini perlu perawatan. Maka untuk merawat daripada iman kita itu perlu suasana iman. Maka kata para ulama, suasana iman ini maka bagaimana kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kalau di sini misalkan ada malam Jumat itu di Temboro, kalau malam Minggu juga di Temboro, tapi di indoor itu ya musta'ala, ini adalah wadah-wadah untuk apa? Untuk bagaimana suasana iman itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita membuat wadah-wadah untuk apa? Untuk memudahkan kita itu bisa membuat suasana-suasana iman. Di antaranya memperbanyak daripada kita dakwah, mengajak manusia
bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana iman kita itu, sekuat mana iman kita itu, maka disitulah akan memudahkan amal-amal kita. Ulama menggambarkan bahwa iman itu seperti lampu, lampu itu ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 100 watt, ada yang 1000 watt. Maka di situ lampu itu kalau 5 watt maka ditaruh di ruangan ini, maka yang kelihatan hanya benda-benda besar saja. Kalau lampu itu 25 watt itu sudah agak kelihatan yang kecil-kecil. Tapi kalau sudah 100 watt sampai 1000 watt, maka jarum di lantai pun akan kelihatan. Begitu juga hormati Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman kita itu iman yang kuat, maka kita akan mudah amal-amal termasuk sunnah-sunnah baginda Nabi itu akan mudah kita amalkan. Maka pentingnya hormati Allah Subhanahu wa taala, kita itu senantiasa memperbarui iman, senantiasa meningkatkan iman. Lah ini akan timbul apabila ada perjuangan iman. Apa perjuangan iman itu? Senantiasa bagaimana kita mendakwahkan iman. Di dalam keluarga kita wujudkan dakwah iman, di kantor kita wujudkan dakwah iman, di mana saja pun kita hidupkan suasana iman. Sebagaimana semboyannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayung qasuddinu ana hayyi, apakah agama akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Ini hormati Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana saja kita berada, maka bagaimana di situ agama harus hidup. Maka pentingnya kita di mana saja kita menghidupkan dakwah imaniyah. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafina wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi al-karimi sultanik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصر القوم الكافرين. اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.